Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kami segenap majelis jemaat dan pelayan harian jemaat GKJW Jemaat Ngoro mengucapkan selamat datang, selamat membangun ibadat di hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 di hari turunnya berkat pada pagi hari ini. Semoga ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing karena adanya pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah ibadah Minggu pada pagi hari ini kita awali dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayatnya yang pertama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh, menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Dan masing-masing dari kita mengaku demikian, bahwa sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Ia tidak pernah meninggalkan karya tangannya, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya ada di tengah-tengah jemaatnya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Yang menjadi tema ibadah saat ini terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 yang demikian. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Inilah saudaraku gambaran kehidupan kita di tengah ancaman. Serigala ibaratnya binatang buas yang mengancam kehidupan umat Tuhan. Tapi kita diminta untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ibaratnya ancaman itu seperti dunia yang dalam penuh dengan kerusuhan. Mari kita sambut dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 260 bait yang pertama, dalam dunia penuh kerusuhan. See
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 26 sampai 33 yang doa dan pembacaannya akan disampaikan oleh Majelis Jemaat. Disilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati dan menyertai kehidupan kami. Terlebih Tuhan telah memberkati kami semua dengan kesehatan, sehingga di minggu pagi yang indah ini kami dapat membangun ibadah dengan penuh sukacita. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Bukalah hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak hanya kami dengar, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami juga yang mendengarkan, berkati dan berikan roh kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 10 ayat 26 sampai 33 yang demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca dan mendengarkan, terlebih dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Marilah kita bersama-sama menghayati apa yang disampaikan dalam bacaan kitab suci tadi, di mana tema hari ini adalah ancaman dunia versus pemeliharaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa tema ini diangkat?
Karena dalam kehidupan kita saat ini, secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini, seakan-akan dunia itu menjadi terancam dengan adanya wabah ini. Kata saudaraku, kita mencoba untuk menghayati kembali. Kalau dipikir kenapa ada ancaman. Dalam bacaan tadi diungkapkan secara khusus dalam tema tadi. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi apa yang disampaikan Tuhan Yesus tadi menandakan, mengindikasikan, menyatakan bahwa umat Tuhan ada dalam ancaman binatang buas. Ada ancaman yang membahayakan kehidupan. Bagaimana tidak domba yang berada di tengah-tengah serigala? Ya, ancamannya adalah membahayakan kehidupan, nyawanya. Pastilah akan tercapek-capek kalau domba itu banyak ular. Kalau begitu, apakah Tuhan tidak sayang terhadap domba-dombanya? Apakah tidak sayang kepada umat kesayangannya? Bisa saja ada ungkapan yang demikian dari saudara-saudara sebagai umat Kristen. Tapi yakinlah saudaraku, di tengah ancaman ini bukan berarti Tuhan membiarkan atau Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan Allah. Tapi justru di tengah ancaman itu nyata pemeliharaan Allah itu. Kata Tuhan mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Di tengah ancaman ini siapa yang kita andalkan selain Allah? Sehingga iman itulah yang mengalahkan atau menaungi ketakutan, mengalahkan ketakutan. Hanya bersandar pada Tuhan saja yang memelihara. Karena umat Tuhan diminta tadi supaya tidak takut terhadap mereka yang mengalahkan dunia, yang mematikan raga. Tapi takutlah kepada yang mematikan jiwa raga, yaitu Allah. Hanya dengan takut kepada Allah itulah maka umat Tuhan dipelihara. Sehingga tidak heran dalam kesaksian Alkitab, secara khusus yang ditampilkan dalam Injil Matius ini, suasana jemaat Tuhan, suasana murid Tuhan dalam ancaman. Bahkan kalau kamu dibawa ke muka para tokoh agama, di depan tokoh agama yang pada itu ancamannya adalah ya kematian, sudah kamu percayakan saja kepada Allah. Jikalau kamu tidak bisa bicara, aku yang berkata-kata. Sehingga ungkapan jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh tubuh dan jiwa. Itu menjadi bagian iman. Dan iman sebagai wujud Allah ada di situ, Allah ada di tengah-tengah kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu apakah iman dengan pemeliharaan Allah itu orang diam, berserah, pasrah bongkoan? Ya bolehlah semacam itu, tapi pasrah bongkoan bukan berarti kita mau bunuh diri. Tapi pasrah itu adalah menaruhkan, mempertaruhkan jiwa raga kita dalam naungan Allah. Sehingga ancaman ini dikatakan serigala yang begitu buas. Saudara mungkin ingat cerita Daniel yang ketika itu dianggap menentang raja, menentang kaisar. Tapi dia imannya, dia hidup, aku lebih taat kepada Allah daripada pada kaisar. Daniel selamat dari lubang singa. Demikian juga yang lain wujud pemeliharaan Allah dikatakan, lihatlah burung-burung di udara saja, piring pipit yang kecil aja dipelihara Allah. Apalagi manusia, apalagi umat Tuhan yang punya akal budi, yang punya iman, yang
ada yang diandalkan. Sama seperti saudara, sama seperti umat Tuhan, kalau kita menghadapi suasana yang mengancam ini, kita sadar bahwa banyak di antara kita, banyak masyarakat kita yang dihantui oleh ketakutan dengan wabah ini. Wajar. Tapi ada yang memelihara saudara. Kata jangan takut. Walaupun ancaman itu membahayakan jiwa, tapi ada yang menyelamatkan jiwa. Itu Yesus Kristus yang memelihara itu. Kata mari kita bangkit. Mari kita bersama-sama meyakini di tengah ancaman ini ada Allah yang bertindak, yang mau memelihara saudara, yang mau mengayomi saudara, yang mau mengayomi jemaat, sehingga saudara jemaat Tuhan punya semangat. Semangat itu menjadi bagian dari kesaksian kita. Kita meyakini Allah memelihara keluarga saudara, Allah memelihara pribadi saudara, Allah memelihara masyarakat, Allah memelihara jemaat Ngoro ini. Yakinlah, di tengah ancaman pandemi corona ini, Allah tetap memelihara. Kata mari kita bangkit, bahwa Allah kita yakini tetap ada di tengah-tengah saudara-saudara. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita mengambil saat teduh. Tuhan bangkitkan semangat kami untuk meyakini bahwa di tengah ancaman pandemi COVID-19 ataupun banyak yang membahayakan kehidupan, bangkitkan keyakinan kami bahwa Tuhan Yesus tetap memelihara jemaat Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memperbarui iman kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang akan disampaikan oleh majelis jemaat. Disilahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari Anak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan rasa syukur persembahan kepada Tuhan yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Disilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Dan adapun dasar persembahan kita yang akan saya bacakan dari Mazmur 50 ayat 14 yang demikian bunyinya. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Amin. Dan kita memberikan persembahan sambil kita barengi dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat pertama sampai selesai kita memberikan persembahan.
Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita serahkan kehidupan kita pada Tuhan. Kita mengambil waktu untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan kemuliaan bagimu ya Tuhan Yesus Kristus, yang kami yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah kehidupan dunia, di tengah kehidupan jemaat Ngoro. Kami yakin ya Tuhan, di tengah pandemi Corona 19 atau COVID-19 ini menjadi bagian dari ancaman kehidupan. Sudah banyak korban yang ada, baik itu di lingkup Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Secara khusus juga di lingkup Kabupaten Jombang ini. Tapi yakinlah ya Tuhan, ajalah kami untuk meyakini di tengah ini, mengajak kami semua jemaat Tuhan untuk tetap yakin bahwa ada pemeliharaan Allah yang menaungi, menyelamatkan jemaat Tuhan. Atau kami mohon Tuhan hadir menolong Indonesia ini sehingga pandemi Corona ini boleh segera sirna. Mampukan para petugas yang Kau pilih untuk menangani, kuatkan mereka. Bahkan biarlah vaksin boleh ditemukan untuk memberikan obat yang terlebih-lebih adalah obat dengan bersandar kepada kuasa Tuhan yang berkuasa melenyapkan segala sakit penyakit. Tentu kami serahkan seluruh warga jemaat Ngoro, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia, dan semua segenap putra-putri jemaat Ngoro. Biarlah mereka, jagalah mereka ya Tuhan, dan bangkitkan iman mereka untuk meyakini bahwa Tuhan Yesus memelihara jemaat Tuhan. Demikian juga para pelayan-Mu, penatua diaken guru Injil, dan juga pelayan jemaat, tolong teguhkan kehidupan mereka, supaya dengan pemeliharaan Tuhan mereka menjadi bangkit, boleh bersaksi bagaimana kuasa Tuhan melingkupi jemaat Ngoro ini. Juga bangsa negara kami tercinta ini kami serahkan kepadamu, biarlah boleh hidup dengan berserah takut akan Tuhan. Dan kami serahkan juga ya Tuhan perjalanan gereja Tuhan jemaat Ngoro yang berupaya di tengah pandemi Corona ini tetap setia kepada Tuhan, baik dalam kebaktian online maupun juga kebaktian yang dibangun secara pribadi. Katu kami aturkan juga buah syukur persembahan, baik persembahan minggu, persembahan kebaktian berayat, maupun persembahan-persembahan yang lain, naga dan lain sebagainya. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kata ya Bapa, kami mohon berkat-Mu yang disampaikan hamba-Mu yang demikian. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dan keselamatan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa memberkati jemaat Tuhan di hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
matur nuwun.